Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat pesan WhatsApp ya. Kita scroll ke atas dulu ya. Mohon maaf juga kepada subscriber, kita belum ada tutorial langsung ke mesinnya ya. Kita banyak banget deadline ya. Pekerjaan sama target-target yang lainnya, pekerjaan rumah juga banyak buat PR-nya. Insya Allah kita akan selesaikan ya permasalahan mesin-mesin kalian, insya Allah ya. Kita nggak janji tapi kita nanti usahakan. Oke, kita dari Mas Raftir. Dia assalamualaikum, dia kirim videonya ya, kita play. Jadi dia tuh sepatunya tuh nggak mau ngangkat ya, ngangkatnya kurang tinggi ya, ngangkatnya kurang tinggi. Jadi kita bisa lihat ya bagian sininya nih. Nah, sepatunya tuh nggak mau naik ya, naik tapi nggak full gitu. Terus kemudian, Waalaikumsalam Mas, problemnya biasanya apa Mas kalau lemah gak kencang Mas? Sering patah jarum juga Mas, padahal udah puluhan kali disetel lubang kancingnya, dengan jarum masih tetap pecah dan patah jarum. Kita play lagi ya mesinnya Mas Raftir. Ya gitu, nyampe patah ya jarumnya ya. Ini kita selesaikan dalam beberapa hari ya, jadi pas waktu itu juga mau lebaran ya, patah jarumnya lagi Mas, tiba-tiba gitu. Nah, pan belnya cepat panas Mas. Kita lihat ya. Kalau nggak ada bahannya normal ya. Bentar. Saya lokasi Makassar Mas, ada nggak teman di Makassar Mas? Ini nggak mau nyulam ya, coba mesinnya dibalik bisa nggak? Ya Kang, kalau nyulam pasti kena kancingnya dan jarumnya patah. Sebentar Kang, wait. Nah, dia kirim videonya. Ini cuman video bagian mesin pasang kancing ya. Terus kemudian dia lingkarin bagian sininya yang warna hijau. Yang ini udah aku coba rapatin ke atas, hasilnya tetap nggak bisa Kang, jadi tak kembalikan semula. Jadi dia tuh udah bongkar-bongkar ya, udah bongkar-bongkar, hasilnya tetap sama gitu. Dia kirim video lagi. Ini mesinnya kayaknya baru beli ya, ataupun udah lama dipakai, cuman settingannya kurang pas ya. Nah, ini bagian bawahnya ini udah normal ya. Kalau bagian sininya normal, kita lingkarin nih. Jadi untuk mesin pasang kancing, kalau setelannya nggak begini ya, bentar, saya pakai. Nah ini nih, ini kan ada kayak skrup ya. Ada 1, 2, 3. Ada 1, bentar. Ada 1, 2, 3. Ini harus lurus ya. Harus lurus. Nah, patokannya ini nih, yang pakai ini nih. Ini ada kayak strip ya. Nah, bentar, ada kayak strip bagian sini ini. Strip lurus sama titik-titik ini. Nah, titik itu ya. Kemudian yang atas juga sama ya, sekrupnya. Yang 3 ini lurus ya. 1, 2, 3 ya, harus lurus. Intinya atas sama bawah harus lurus. Udah gitu juga yang strip ini juga harus lurus ya, sama titik ini. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Kemudian pertama kita ngakalin panbel yang panas dulu ya Mas. Gimana caranya Kang? Tolong arahannya Kang, nanti tak TF. Kalau bagus Kang ya, itu nanti hasilnya ya. Jadi kita berusaha seoptimal mungkin ataupun semaksimal mungkin. Coba video bagian ketapelnya kayak ya, yang penting kita telaten Kang. Yang bagian mananya tuhnya Kang? Nah, bagian sini saya lingkarin warna hijau ya, bagian ini dari atas. Ini juga kita lama ya, soalnya mungkin terkendala koneksi komunikasi ya. Nah bagian sininya nih, ini udah di shot ya. Jadi ketika konsultasi kadang-kadang kita berhasil. Ini mungkin video yang direkam dalam beberapa menit ya,
cuman kita kadang menyelesaikannya dalam beberapa hari gitu. Coba rodanya diputar pakai tangan searah jarum jam. Nah, kita play. Nah, ini normal ya, normal. Bukan kayak gitu, posisinya masih seperti ini. Jangan diinjak pedal kakinya, injakannya cuman diputar pakai tangan bang. Nah, ini posisi stop ya, bentar. Ini posisi stop ya, soalnya gini nih, ini pas posisi stop seperti ini. Jadi posisi stop tuh berarti, aduh, ini gimana nih? Nah, ini posisi stop seperti ini ya. Agak seret ya, apa enteng? Jadi kalau posisi ini kan posisi stop ya, antara ketapel sama rodanya itu udah nempel. Tapi ini diputar agak seret, harusnya kan enteng gitu. Agak seret ya, apa enteng? Paling enak itu pamit dilepas dari dinamonya bang. Jadi pas muter rodanya gampang. Nah, ini udah dilepas. Nah ini posisi stop ya, posisi stop. Harusnya tuh rodanya tuh enteng. Ini punya Mas Raffi dari Makassar, itu rodanya tuh agak sedikit seret ya, posisi stopnya harusnya enteng. Agak berat, terus kayaknya nyangkut-nyangkut Kang. Nah itu yang bikin panas. Jadi bikin panas, dinamonya juga nanti bisa kobong, ataupun nggak kobong sih, tapi keluar asapnya ya. Nah itu yang bikin panas. Itu mesin baru beli ya? Iya masih baru Kang. Coba mesinnya dibalik, nanti bagian sini di video ya. Jadi bagian yang saya lingkarin warna hijau tadi di video, tapi mesinnya dibalik. Nah kayak gini. Nah ini seret ya, kelihatan banget. Ini posisi stop ya, posisi stop. Harusnya kan enteng, kecuali kalau pas jalan. Kemudian ini, kalau saya longgarin ini nggak berat muternya, cuman lambat lemah jalannya Kang. Sebisa mungkin jangan dikendorin bagian sini ya, ketika mau nyeting posisinya seperti Mas Raffi dari Makassar ini. Kalau saya longgarin ini nggak berat muternya, cuman lambat lemah jalannya Kang. Nah, saya play. Lingkaran merah itu udah kenceng banget belum bang? Saya yang ini ya, berarti ya posisinya ya. Berarti yang warna ini nih, yang ini ya, yang lingkaran merah itu posisinya udah kenceng apa belum? Nanti dulu bang, di nunggu arahan saya. Ini saya agak sedikit nyolot ya. Sedang-sedang Kang, dan dia kirim video lagi. Nah ini nggak ngembat ya, ataupun nggak, harusnya posisi seperti ini harusnya bolak-balik ya, karena ada pernya gitu. Nanti kita insya Allah bikin videonya dari awal sampai akhir. Yang tadi abang kendorin udah dikencengin lagi belum? Udah Kang. Abangnya mau cepet jadi apa pengen lama jadinya, karena saya juga agak jengkel ya. Yang agak jengkel, jadi ketika arahan itu kita juga ada kesibukan yang lain ya, ada kesibukan yang lain. Jadi mohon juga bantuannya step by step ya, mesti itu harus dari step 1, step 2, kita sesuai arahan. Kita juga belajar di sini bareng-bareng ya. Oke. Cepat mungkin bagus ya Kang. Iya Kang, oke. Kita kasih ini ya, mur 9 ini atau 10 dikendorin tapi jangan dilepas ya. Jadi mur yang saya lingkarin warna hijau ini ya, saya lingkarin warna hijau kan ada dua ya, yang ada mur sama skrupnya, yang skrup min. Umur 9 biasanya 9 atau nomor 10 dikendorin tapi jangan dilepas ya, satu kali putaran aja. Udah Kang, skrup minnya diputar searah jarum jam, satu putaran coba. Nah, ini dicoba ya. Nah harusnya posisinya kayak gini ya, diputar pakai tangan tuh dia tuh masih muter sedikit ya. Ini udah agak bener. Yang skrup ini kudu kenceng banget loh bang, ngencenginnya.
Tak coba Kang, udah Kang, cuma lemah jalannya kalau saya kasih kenceng. Yang ini disetting lagi, yang berarti mana nih, yang lingkaran warna itu ya tadi ya. Ini dia di play, ini dia coba ya. Ini jalannya nggak enak ya, kayak agak sedikit gimana gitu. Udah Kang, ini udah saya sesuaikan lubang anjing dan jarumnya udah sesuai, cuman pas jalan nabrak lagi Kang. Kalau masalah ini kudu telaten, coba saya pengen lihat bagian samping kiri yang tertutup cover. Jadi abangnya salah ngirim ya, bukan bagian sininya nih, bukan juga bagian sini, bukan. Dia kirim berbagai video ya. Yang bawah Bang, bukan ini juga. Nah, yang ini jangan sampai kena minyak ya. Di bagian sini tuh ada kayak kampas ya. Bagian itu jangan sampai kena minyak. Bagian samping kiri ya, itu jangan sampai kena minyak. Soalnya di situ ada kayak pengeremannya. Di rem kampas itu harus kering. Soalnya ini buat ngerem ya Kang. Itu jalannya sama panbel udah bener ya, tinggal hasil jahitannya kan. Ya udah bener Kang, di panbelnya udah bener. Tinggal apa namanya, kita tinggal nyulamnya ya bagus apa enggak. Coba mesin dinamanya dimatiin, terus rodanya diputer-puter. Robot capit dikasih kancing lubang 4 di video bagian kancingnya. Nah seperti ini nih. Nah ini sebenarnya udah bener, cuman kurang sedikit aja. Jadi gini, itu kayaknya nenggor gak sih Bang? Apa itu nenggor? Jadi nabrak ya, jarum nempel kancing. Nggak nempel juga sih Kang, pas-pasan. Harusnya kan di tengah-tengah lubang kancingnya. Oh kalau gitu coba lihat bagian bawahnya, di bagian loper. Ini nggak masalah ya, normal seperti yang kita bahas tadi. Coba di video, ini dari bawah banget. Saya nggak bisa ngelihat timingnya ya. Videonya bisa jelas nggak. Ini saya rada ngegas juga, rada tegas ya. Dari samping kanan rada ke bawah. Itu kan dari bawah banget Mas. Biar saya bisa lihat timing jarumnya sama loper. Jangan dari bawah nggak kelihatan sama sekali. Nah ini udah agak mendingan. Saya juga kadang ya bikin tutorial nge-shootnya tuh biar kalian paham tuh dari apa ya. Soalnya kamera saya juga minim seadanya ya. Saya juga masih ada PR ya, jadi untuk modalnya juga lumayan. Nanti kita makanya ikutin channel ini terus biar kita nggak ketinggalan up to date-nya. Lopernya kurang nempel sama jarum Bang, jadi nempel serambut jaraknya itu terlalu longgar. Nah jadi skrup ini dikendorin sedikit aja Bang, sedikit aja ya, 1 kali putaran ataupun setengah kali putaran. Skrup ini dikendorin sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti didorong ke arah jarum biar lebih dekat. Nah posisinya seperti ini ya. Segini ya Kang. Kalau ngevideonya dari atas samping bisa nggak Bang? Soalnya saya nggak bisa lihat itu dekat apa enggak gitu. Ini saya mulai emosi ya. Mulai emosi, nggak bisa lihat timingnya, nggak bisa lihat nempel atau enggaknya. Harusnya sih dibuka platnya ya, cuman nanti mungkin agak lebih lama lagi gitu. Nanti prosesnya lama. Kayaknya kurang nempel deh. Udah saya geser dikit Kang, saya coba dulu. Ya Bang, coba hasil jahitannya kayak apa. Nah ini malah nabrak kancing ya, kancingnya sampai patah. Setel kancing sama jarumnya aja biar nggak nenggor. Paham nenggor kan ya? Nah berubah lagi setelannya Kang.
ini berubah lagi ya. Aku sih nebaknya tuh di bagian cam. Nanti kita di lain waktu bahas cam ya. Nah ini nenggor ya. Berubah lagi setelannya, nenggor. Berubah lagi setelannya maksudnya goyang Kang. Nyerempet sedikit di kancing, jadi kancingnya itu kehajar jarum pas jalan cepet. Bukan nabrak, paham nggak? Ini saya rada emosi lagi. Ya paham Kang. Mohon maaf juga ya kalau misalkan kita pas konsultasi saya juga rada nadanya tinggi. Di balik loper itu dideketin ke jarum, itu nyerempet nggak? Menurut abang nyerempet nggak? Nah dia ini nyerempet sih Kang. Nah ini rada nenggor ya. Pakai kunci 8 bisa ya. Diusahakan pas posisi tengah-tengah pakai kunci nomor 8. Iya Kang. Nah ini Kang, ini udah di tengah jarum dengan lubangnya. Nah ini juga kurang ya, kurang sedikit lagi ya, kurang sedikit lagi. Coba hasilnya seperti apa Bang. Nah kemudian kita play. Ini sampai beberapa hari ya, jadi si abangnya untungnya sabar gitu, jadi kita bisa. Nah ini udah, tapi kayaknya kurang, si jarum tuh nabrak, kayaknya nenggor. Ini ada yang bermasalah pasti di camnya. Pecah lagi dan patah jarum. Kalau fan bel sama roda panci panas nggak? Udah nggak panas, jadi udah bener. Tinggal kita hasil jahitnya. Sampean punya kunci L nomor 3 nggak? 3 mili ya? Ya ada Kang. Ini yang jadi permasalahan. Jadi harusnya ketika jarum naik ke atas setelah melewati robot, capit robot sudah geser Bang. Menurut abang capit robot pindah ketika apa coba? Coba diperhatikan Bang perpindahan capit robot pas jarum naik turun. Nah, emang gini ya Bang, kanannya pernya kurang kan ya. Nah ini per ini nih. Iya. Yang ini ya Kang ya. Iya. Nah ini kayaknya kurang kenceng ya, jadi nanti kita kendorin skrupnya pakai kunci nomor 11. Coba dicopot pernya, ditarik dari samping kiri. Terus gimana Kang? Kedua skrup ini dikendorin pakai kunci nomor 11. Nah ini udah Kang. Nah kemudian pasang lagi Kang. Murnya udah dikendorin belum? Udah Kang. Diputer tekan ke atas biar pernya rada kuat tekanannya. Nanti sambung lagi ya. HP-nya saya lowbat, ini kebetulan HP saya lowbat, jadi disambung beberapa hari lagi. Ini hari Rabu ya. Kemudian beliau nanya lagi, tanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pas lebaran ini. Waalaikumsalam. Nah ini ada kayak dia nandain apa ya, rada kurang nempel. Nanti kita bahas lagi di lain waktu. Nah, skrup yang lingkaran merah dikendorin sedikit aja. Kayaknya ada 2, biasanya 3. Pakai kunci L nomor 3. Dikendorin aja ya Kang. Nanti camnya digeser-geser sedikit aja ya, sambil dikencengin sedikit. Nanti dilihat posisi robot capit. Capit robot pindah ketika jarum udah di atas robot capit. Kang, setelah saya geser ininya posisinya standby, jarum berubah ke kiri, awalnya ke kanan. Kalau begitu dibalik lagi ke setel awal. Tadinya kan saya ngomong gesernya sedikit-sedikit aja. Ini saya mulai ngegas juga. Ya Kang, tapi pas dikendorin bautnya semuanya langsung bergeser. Tapi nggak apa-apa kah atau nggak bagus Kang? Perhatiin teori ini ya Mas. Capit robot pindah ketika jarum udah di atas robot capit. Tapi kembali bagus Mas setelah digeser itunya, sudah nggak berubah lagi settingannya. Nah ini coba di play. Ya kayaknya produksi apa ya, jas ya, dari Makassar nih, Sulawesi. Ini walaupun harusnya sih jalannya mesin tuh dari kanan ke kiri ya, ini ke kiri ke kanan, intinya gini. Walaupun jalannya nggak bener, tapi selagi itu jarumnya nggak patah ataupun hasil jahitannya bagus, nggak masalah gitu ya, fine fine aja gitu. Jadi nggak usah berurusan dengan
ini jalannya dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, nanti kita bahas lagi di lain video. Kalau dikira udah bagus, aman nggak nabrak, nggak masalah mas. Jadi yang di atas itu cuman teori. Kalau mesin jalannya bener, jarum nggak patah, nggak usah pakai teori ya. Udah bagus mas, cuman posisi standby jarumnya yang berubah awalnya di kanan pindah ke kiri. Tapi belum saya coba kalau kancing jas dan kancing kecil. Tak coba dulu ya mas. Oke. Nah itu coba beberapa kali, nanti kalau udah beberapa lama berubah disetting lagi. Tapi selagi jarum aman-aman saja, nggak perlu disetting lagi ya mas. Ya mas, bagus aja nih kancing jas dan kecilnya mas. Mas kalau saya ganti mesinnya ke servo bisa itu mas. Oke mantap, berarti sama mas. Kalau bisa pakai biasa aja ya, aku saranin. Kecuali emang dari pabriknya tuh emang ada servonya. Dinamonya udah mau rusak mas, nggak bisa dipakai lama. Kalau gitu digulung aja dinamonya ke bengkel dinamo. Belum ada pengalaman diganti servo mas. Kalau bisa jangan. Saya belum, jujur nggak pernah ya, nggak pernah ganti dinamo. Ya mungkin saya belum paham ya. Cuman yang saya tekanan yaitu ilmu dasarnya aja dulu gitu. Oh gitu ya mas. Mas kirim nomor rekeningnya. Alhamdulillah ya, ini berbagi rezeki juga mas. Semoga mesinnya bagus, mudah dipahami ya bagi yang lain. Walah ya mas, makasih banget mas. Sama-sama mas. Oke, kiranya segitu ya tutorial kita belajar bareng-bareng di sini. Nanti kita bahas mesin yang masalahnya beda-beda lagi. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.